Hati-hati bermedsos, polisi virtual sudah beraksi. Kita harus lega atau kita harus takut? Bung Wana sudah kembali bersama kita, audionya juga sudah bagus. Tadi kita sedang membahas, setuju bahwa ini harus diatur. Negara harus mengatur sosial media, tetapi mempraktekannya harus adil. Ini kita kembali kepada isu klasik, yaitu bagaimana perlakuan yang tidak adil. Mungkin untuk Bung Muanas itu selalu dibela karena berada dalam orang yang mendukung pemerintahan. Tetapi ketidakadilan itu terjadi pada mereka yang selalu mengkritik pemerintahan. Bung Muanas. Ya, saya mungkin agak dikasih sesi tambahan, Mbak, karena tadi ada yang hilang, Mbak. Jadi pertama itu juga nggak tepat itu istilah bahwa seolah-olah saya itu mendukung pemerintah kemudian lebih diistimewakan atau kemudian lebih diutamakan. Dan seperti itu gitu. Nah, saya kira yang perlu untuk disampaikan ini teman-teman aktivis juga yang selama ini bicara soal masalah kritik dan kebebasan berpendapat itu selalu memanipulasi makna kebebasan berpendapat itu bagi saya. Karena mereka aktivis memanipulasi makna kebebasan. Iya, termasuk Mas Saimi mungkin tahu teman-teman dari Kontras gitu. Karena apa? Karena selalu menggunakan ya unsur tindak pidana di dalam undang-undang ITE itu misalnya fitnah, penghinaan, kebencian sara, ya, dan kemudian berita bohong itu sebagai kritik. Itu dua hal berbeda, itu yang perlu diluruskan gitu loh. Jadi jangan apa yang kemudian disampaikan itu kemudian kritik. Misalnya kayak tadi disampaikan dalam kasusnya siapa namanya aktivis yang bicara Surabaya Melawan? Bukan yang siapa tadi yang siapa namanya? Dandi. Ada dua selain Ananda Badudu siapa tuh? Dandi Laksono. Dandi Laksono itu setahu saya itu kontennya itu menyebarkan soal kebohongan separatis. Dan itu yang kemudian dijadikan pengecualian dalam surat edaran Kapolri, itu bisa dilakukan langsung penangkapan. Kenapa? Karena itu bukan delik umum, bukan delik aduan, tapi delik umum menyangkut masalah kepentingan umum. Ada soal hal yang kemudian memecah belah, ya. Kemudian masalah sara, separatisme, dan radikalisme itu tidak ada kompromi, bisa diproses. Dan jangan lupa, yang selama ini dilakukan penangkapan itu bukan hanya terkait masalah undang-undang ITE, itu yang perlu diluruskan. Tadi saya sudah bilang, ada menyebarkan berita bohong, itu di KUHP pasal 14-15. Okay. Ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ada 160 KUHP. Ya, nah mungkin karena orang jadi berpikir seolah-olah ini masalahnya ITE. Jadi itu juga saya pikir nggak pas. Itu yang gitu ingin Anda katakan bahwa harus dibedakan antara kritis sama justru sebenarnya kebohongan. Iya dong, kalau kritik dijamin. Okay. Coba kasih contoh ke saya, siapa yang mau kritik ditangkap, ditahan, siapa coba? Fathia? Jadi jangan publik kemudian tadi udah jelas, sudah ada kan orangnya yang mengkritik, yang memberikan sebagian video. teman-teman aktivis Kontras atau sekarang Mas Edi begini, mungkin dan tidak tidak memberikan kebohongan. Kita harus lihat. Dari awal juga memang menolak undang-undang ITE. Semua dalil yang disampaikan ini pernah diajukan juga kan dalam uji material di Mahkamah Konstitusi. Hasilnya apa? Ya kan ditolak. Oke, gitu. Bung Wana sebentar. Ini biar Fathia bicara dulu. Iya, jadi begini, saya juga harus mengklarifikasi di sini. Apa yang dikatakan oleh Dandi pada saat itu berbicara soal kebenaran. Kita tidak bisa menutup mata apa yang terjadi di Papua itu benar-benar terjadi. Bagaimana pelanggaran HAM di Papua itu cukup masif dan Dandi di sini menjadi salah satu orang yang vokal untuk mengutarakan itu. Silakan sebutkan mana berita kebohongan yang kita bela saat ini karena kita tahu bahwa UU ITE kerap kali dilakukan dan juga dijerat terhadap orang-orang yang memang kerap kali melakukan kritik. Ada Raffio Patra, ada Ananda Badudu, ada Dandi Dwi Laksono dan lainnya yang menjadi korban dari adanya UU ITE ini. Nah, kalau misalkan tadi Pak Muana sendiri yang bilang bahwa tidak hanya UU ITE tapi juga KUHP di sini juga bisa dijadikan dalih bagi aparat penegak hukum gitu ya untuk menjerat orang-orang yang vokal dalam kritik negara. Oke. Nah, sampai di situ dulu Fathia biar Bung Muanas. Iya, itu tadi saya bilang. Seolah-olah nggak bisa menemukan kasus Raffio Patra itu adalah SMS yang beredar soal ajakan untuk melakukan kerusuhan. Karena handphone dia dihack. Ya itu persoalan lain. Tapi itu salah. Kenapa dia tiba-tiba ditangkap? Nanti dulu. Tapi pemilik nomornya itu atas nama Raffio Patra. Apakah benar? Itu nanti proses pembuktian dengan pengujian di penyelidikan. Tapi dia tiba-tiba ditangkap dan dia sudah dianggap memprovokasi. Merupakan satu tindak pidana. Tanpa adanya cyberpolice ini, negara ini sudah sangat represif dan abuse of power. Semangat masyarakat jadinya semangat menghukum di sini.
gitu. Kenapa jadi enggak, Itu justru keliru itu begitu. justru orang-orang yang sekarang ini membela virtual police adalah orang-orang yang memiliki semangat menghukum tapi sebenarnya juga tidak tahu bahwa ada kebebasan ini yang harus dilindungi. Mbak Fathia, Ya ini asumsi menurut saya gitu. Saya mendukung. Jelas bahwa yang namanya Sebentar, Bung Wanas, sebentar. Parameternya nggak jelas di sini. Bung Wanas, yang mendukung polisi virtual adalah mereka yang mendukung penghukuman. Semangat enggak, polisi virtual itu bagi saya adalah lebih humanis solusi gitu loh. Karena kan waktu itu dikeluarkan dalam rangka mencegah. Karena ada tren saling melaporkan pada saat itu seolah-olah harus kemudian orang yang kemudian melaporkan. Padahal kalau kita tahu dalam hukum itu ada delik aduan yang harus dilakukan oleh korban langsung, ada bukan delik aduan karena itu menyangkut kepentingan umum. Nah itu sebetulnya bisa. Nah tetapi kan saya melihat bahwa surat edaran Kapolri itu kan bagian tidak lanjut dari pernyataan Presiden. Kalau memang dirasa tidak adil, ya silakan kemudian dilakukan revisi. Kemudian dibentuklah satu polisi virtual. Polisi virtual ini juga saya kira lebih humanis gitu loh. Pendekatannya yang saya lihat ya. Sampai di situ, baik, sudah ditangkap poinnya. Kalau Bung Rudi, tadi ada poinnya? Begini, oke. Sebelum saya mau memberikan komentar, saya klarifikasi dulu kepada Mbak Fathia tadi bahwa siapapun yang mendukung cyber police ini seolah-olah mempunyai semangat penghukum. Ini saya protes keras. Saya mendukung dan saya tidak mendukung polisi cyber tapi tidak mendukung penghukuman. Jadi dalam hal ini saya juga mendukung siapapun termasuk dari Mbak Fathia kalau memberikan masukan kepada polisi untuk hati-hati dan melakukan implementasi dengan cermat dan tidak mudah menangkap gitu ya. Dan saya lihat seperti Surabaya Melawan, polisi juga sudah melakukan tahapan yang sangat soft ya dengan memberikan DM, tidak langsung menangkap gitu ya, hanya memberikan menghimbau bukan menyuruh gitu. Jadi mohon maaf Bapak ya, kita harus hati-hati. Jadi saya jangan mengeneralisir masalah ya. Saya mendukung polisi cyber untuk penataan dan bermedsos tapi tidak ingin menghukum siapapun. Oke, kita kalau Semi dengan polisi virtual ini siapa yang harusnya ditegur? Jadi gini loh, soal Surabaya Melawan tadi aja lah salah satu contoh. Sebenarnya yang konten dia itu adalah menggabungkan fakta-fakta dan membuat kesimpulan. Sebenarnya bahkan teguran pun nggak perlu, karena faktanya memang Jokowi menimbulkan kerumunan, lalu ada fakta lain di Surabaya, bahwa ada pasar yang tidak boleh berdagang karena menyebabkan kerumunan juga. Dua fakta sama dia digabungkan dan dibuatkanlah sebuah kesimpulan versi dia. Walaupun kesimpulan itu menurut pihak-pihak tidak valid, tapi bahkan teguran pun tidak perlu. Jadi ini kan sebenarnya teguran ini. Oke. Bung Wanas, jadi meskipun Anda, sorry Bung Sam, saya mau ke Bung Wanas. Jadi meskipun Bung Wanas bilang ini adalah salah satu jalan tengah yang paling persuasif, soal postingan Surabaya Melawan itu aja kan mestinya itu nggak perlu ditegur. Ya, satu lagi soal tadi. Jadi saya kira gini ya, benar Mas Ami. Saya bukan bermaksud ingin membela polisi gitu, karena saya tuh memang mengikuti dari awal bagaimana proses ini, walaupun cenderung saya sebetulnya tidak terlalu setuju juga dengan surat edaran Kapolri itu, tapi memang dalam rangka untuk lebih memediasi, untuk menghilangkan kegaduhan akibat ada tren saling melapor itu, oke lah. Justru saya lebih melihat virtual polisi itu lebih humanis, itu yang saya lihat. Nah, kalau kemudian lebih humanis. Tapi begini, biar saya masih diingatkan, kemudian masih ada peluang untuk bisa dimaafkan, sampai kemudian bisa dihapus kontennya. Ada peluang bagaimana dia untuk melakukan klarifikasi. Jadi nggak perlu lebay juga sampai ketakutan sampai tadi siapa. Ya memang takut, pasti takut karena ada relasi kuasa di situ. Polisi tiba-tiba bisa nge-DM kita kan hak atas privasi kita terlanggar di situ. Kemudian seolah-olah ini membuat teror nih. Ya, cuman gini, coba dipahami juga, Bung Wanas, Fathia mungkin tahan dulu sama Semi. Misalnya begini, ini semacam satir begitu ya, pedagang kaki lima tidak boleh dagang karena pandemi. Kita paham itu juga, tapi kemudian ada kerumunan karena presiden datang. Ya itu mungkin ada Dokter Tirta juga membela mengatakan lah, tapi kan bukan itu mengundang bukan presiden yang membuat kerumunan itu atau dengan sengaja membuat kerumunan. Dijawab juga oleh masyarakat NTT, kami memang rindu untuk melihat, tapi toh poinnya adalah ada kerumunan begitu. Kenapa yang gitu aja harus ditegur? Kan nggak apa-apa orang bersifat menyindir seperti itu. Ya sekali lagi saya bilang gini, Mbak Rosi. Jadi saya kira itu adalah soal materi perkara. Jadi gini ya, ketika orang kemudian dilakukan teguran oleh virtual police, kalau Anda ikuti itu ada mekanismenya.
Nggak subjektif polisi langsung negur karena dia monitor itu, nggak seperti itu. Jadi diambil dulu kontennya, kemudian diserahkan kepada direktur kemudian menunjuk pejabat yang terkait, atau pejabat yang kemudian ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan itu. Nah, kemudian pejabat itu meminta pendapat kepada para ahli. Persis, Bung Manas. Persis, tapi kan ini yang dikritik. Ini yang dikritik, udah melakukan diskusi, masukan dari para pakar, tapi kalau yang kayak gini aja harus ditegur, padahal ini sebuah satir yang biasa aja gitu loh. Ya, ini kan masalah konten, Mbak. Maksudnya kita nih nggak tahu apakah ada dugaan tindak pidana di situ, sehingga perlu dilakukan teguran itu gitu loh. Okay. Ya, atau kemudian ada tindakan yang kemudian berlebihan. Berarti nggak ada parameternya, orang-orang tiba-tiba di berarti kita jangan juga terlalu berlebihan gitu. Juga menganggap bahwa ini adalah bagian dari merampas kebebasan berpendapat, ini kritik ya, juga. Karena itu ngawur juga. Baik. Saya anehnya ini ya, Bung Muanas. Saya mau dengar Sami dulu. Polisi virtual ini belum berapa pekan ya, tapi dia udah bilang bahwa polisi virtual ini lebih humanis. Iya. Ini aneh juga, dia sudah bisa menyimpulkan gitu loh. Oh iya, karena sebelumnya itu orang yang kemudian diduga melakukan tindak pidana kebencian SARA itu di atas 6 tahun bisa langsung dilakukan penangkapan. Gitu loh, langsung ditangkap. Tapi ini ditegur dulu gitu. Takut aja. Satu kali, dua kali. Tapi begini. Ya, terakhir saya berikan kesempatan pada Bung Rudi. Udah selesai persoalan. Kan berarti lebih Mas Muanas, begini. Itu yang saya katakan lebih humanis karena lebih menggunakan pendekatan dengan perdamaian. Gitu. Oke, Bung Muanas, saya berikan kesempatan terakhir pada Bung Rudi. Yuk. Nah, untuk kasus Surabaya, jujur saja, itu menurut saya biasa saja. Karena saya juga dalam posisi sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Surabaya Melawan. Memang kenyataannya seperti itu. Dan ini memang bagi saya adalah suatu kritik kepada kepolisian untuk berhati-hati menentukan parameter gitu. Ya. Ini kita nggak bisa mengeneralisir ya. Betul. Harus kasus kita sepakat lah ya Bung Rudi, Semi, Fathia dan Bung Muanas. Media sosial harus diatur. Negara-negara maju, Prancis, Jerman juga sudah mengatur. Tapi bagaimana mengaturnya? Karena tetap harus ada orang-orang yang kita lindungi di dunia jagat maya yang makin menjadi platform besar atau bagian dari keseharian kita. Terima kasih ya Bung Sami, Bung Rudi, terima kasih Bung Muanas, terima kasih juga Fathia, salam sehat untuk kita semua. Media sosial adalah dunia baru di mana setiap orang bisa bicara dan berekspresi. Apakah media sosial perlu diatur? Perlu. Negara perlu turun tangan jika media sosial dijadikan sebagai ajang untuk pengumbar kebencian pada kelompok minoritas dan rentan, mengancam nyawa manusia, untuk melindungi anak-anak di bawah umur. Penting untuk memberi garis tegas, membedakannya dengan suara kritis yang tetap kita butuhkan. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosiana Silalahi, selamat malam dan sampai jumpa.